Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 11 ya. Materi yang akan kita pelajari adalah limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar ini sangat penting untuk dipahami karena ini nanti menjadi konsep mendasar bagi kita untuk belajar limit fungsi yang lainnya. Contohnya nanti limit fungsi trigonometri, limit fungsi aljabar tak hingga, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini limit fungsi aljabar ya. Untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, nanti ada beberapa cara ya. Cara yang pertama sekali itu nanti kita akan menggunakan cara substitusi ya. Yang pertama cara substitusi. Cara substitusi. Yang kedua nanti ya, Start, yang kedua nanti kita cek dia kalau dia pakai cara substitusi, kalau dia bentuk pecahan, kita cek nanti dia cek ya. Cek apakah nanti dia 0/0. Ah, ya 0/0 atau tidak gitu, cek apakah dia 0/0 atau tidak. Kalau dia tidak 0/0 maka itu nanti jawabannya gitu, tapi kalau dia 0/0 maka itu perlu kita hitung lagi ya, nanti pakai cara pemaktoran ya, faktorisasi ya. Terus nanti ada cara dalil ya, dalil L'Hopital. Ini nanti kalau dia pakai cara dalil L'Hopital ya, itu nanti kalau dia memang hasilnya itu 0/0, itu perlu kita gunakan dalil L'Hopital. Kalau nanti tidak bisa faktorisasi, tapi nanti setelah kita cek 0/0 maka kita coba dulu faktorisasi. Kalau hasilnya masih 0/0 maka kita gunakan dalil L'Hopital. Ini nanti perlu konsep turunan ya, paham konsep turunan di sini. Ah, jadi nanti kalau misalkan limitnya ya, limit x mendekati c ya, terus fx per gx ya, itu sama dengan 0/0 ya, maka eh, kita perlu turunkan nanti ya, bisa diturunkan jadi nanti limit x mendekati c f aksen x ya, turunan dari fx per ge aksen x. Kita nanti bisa turunkan seperti itu menggunakan dalil L'Hopital gitu ya. Oke, nanti paling sering digunakan itu adalah paling substitusi dulu ya. Terus kita cek dia kalau 0/0 maka kita faktorisasi. Kalau masih hasilnya 0/0 maka kita gunakan dalil L'Hopital. Oke, langsung saja kita mulai contohnya. Contoh yang pertama ya. Kalian masih ingat pastinya bahwa limit uh, x mendekati 2 dari 10 itu sama dengan berapa? Itu pasti jawabannya 10 ya. Karena ya, kenapa 10? Karena lim x mendekati ck itu sama dengan k gitu ya. Oke, bisa ya. Terus contoh yang kedua lagi kita lihat dulu ya dengan cara substitusi. Limit x mendekati 3 contohnya ya. Mendekati 3 dari x kuadrat tambah 5x tambah 7. Ini jadi nanti hasilnya berarti 3 pangkat 2 tambah 5 kali 3 ya, tambah 7. Masih gampang ini ya. Ini berarti 9 tambah 15 tambah 7 ya. Benar ya? 9 tambah 15 tambah 7 berarti ini nanti 22 tambah 9 itu sama dengan 31. Gitu saja. Jadi namanya cara substitusi. Sekarang kita lihat kalau bentuk limitnya itu pecahan gitu ya. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Contoh yang ketiga ya. Atau contoh yang pertama dalam bentuk pecahan. Misalkan limit x mendekati minus 1 ya. Terus s kuadrat tambah 2x saja ya, tambah 2x minus 1 dibagi ya x tambah 2. Ini nih. X mendekati minus 1, limit x mendekati minus 1, x kuadrat tambah 2x minus 1 per x tambah 2. Ini nanti jadinya substitusi saja seperti biasa ya. Berarti nanti minus 1
pangkat 2 tambah 2 kali minus 1 ya, dikurang 1. Oke, dibagi minus 1, x-nya minus 1 ya, minus 1 tambah 2. Nah, ini nih. Jadi nanti hasilnya dapat minus 1 pangkat 2 itu kan 1 ya. Tambah minus 2 kali, tambah 2 kali minus 1 itu minus 2. Dikurang 1 dibagi minus 1 tambah 2. Ini. 1 dikurang 2 itu minus 1. Minus 1 dikurang 1 itu minus 2 per 1. Itu sama dengan nanti jawabannya minus 2. Seperti itu ya. Oke, nanti ini kan masih belum per 0, maka jawabannya ini aja. Ini kan nggak 0 per 0 hasilnya, jadi jawabannya memang ini gitu. Sekarang kita lihat kalau dia 0 per 0 gitu ya. Oke, kita akan lihat bagaimana kalau dia nanti limitnya 0 per 0. Kita lihat dulu contoh yang ini ya. Limit x mendekati 2 ya. X mendekati 2, x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, ini dibagi ya, x kuadrat kurang 4. Nah, ini kita substitusi dulu ya. Kita substitusi, oke. Kita substitusi dulu. Berarti ini kan 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 ya, ditambah 6. Oke, ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 ya. Hapus dulu. Nah, ini 2 pangkat 2. Oke, dibagi ya, dibagi. Ini nanti berarti 2 pangkat 2 dikurang 4. Nah, ini nih, ya. Jadi ini nanti hasilnya 4 dikurang 10 tambah 6. Dibagi 4 dikurang 4. Nah, ini kan jadi berapa ya? 0 ya. Ini 0 per 0. Jadi tidak bisa, maka kita perlu turunkan dulu ya. Jangan turunkan dulu, kita faktorkan saja dulu. Ya. Oke, sekarang bagaimana kita cara memfaktorkan ini ya, harus tahu. Jadi untuk mengerjakan soal limit pecahan gini, kalau dia nanti 0 per 0, jadi kita harus bisa memfaktorkan. Misalkan seperti ini ya. Jadi di sini aja, ini hanya sekedar review ya, cara memfaktorkan. Siapa tahu ada yang kesusahan. Jadi gini, x kuadrat ya, dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkan ini? Di sini tulis dulu x ya, x terus x. Caranya seperti ini. Cari dua bilangan ya. Cari dua bilangan dikalikan 6. 6 ini dikalikan 6 dijumlahkan minus 5. Cari dua bilangan dikalikan 6. Jadi contohnya m kali n itu 6. Tapi m tambah n itu harus minus 5. Berarti yang mungkin adalah 3 dan 2 kan? 3 dan 2. Kalau 3 dan 2, 3 kali 2 6 benar. Tapi 3 tambah 2 itu 5. Berarti bukan 3 dan 2. Berarti kita coba minus 3 dan minus 2 ya. Minus 3 kali minus 2, itu kan 6. Terus minus 3 tambah minus 2 itu minus 5. Jadi nanti di sini tinggal taruh aja. Minus 3 terus minus 2. Gitu ya. Ini faktornya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini kita faktorkan jadi seperti ini. Di sini ya, x minus 3 ya, x kurang 2 gitu. Faktor dari ini ya. Terus dibagi, ini juga kita faktorkan, x kuadrat dikurang 4 ya. Cari dua bilangan, dikalikan 4 dijumlahkan 0. Dikalikan 4 dijumlahkan 0. Jadi ini kan x kuadrat min 4 ya. Ini seharusnya kan 0x dikurang 4 gitu ya. Jadi cari dua bilangan m kali n dikalikan minus 4 ya, dijumlahkan 0. 0 dia. Berarti ini nanti adalah bilangannya 2 dan minus 2 kan. 2 kali minus 2 minus 4, habis itu 2 tambah minus 2 itu 0. Jadi nanti dia seperti ini, x tambah 2 terus x kurang 2. Seperti itu. Oke, bisa ya. Sehingga nanti di sini ya, x tambah 2 terus di sini x minus 2. Setelah difaktorkan ya, jadi kita akan nih,
coret aja nih. Sehingga nanti tinggal limit X mendekati 2 ya. Limit X mendekati 2 ya. Dari X kurang 3 dibagi X tambah 2. Ini. Jadi nanti X kurang 3, 2 dikurang 3 per 2 tambah 2. Jadi nanti minus 1 per 4. Ini jawabannya ya. Minus 1 per 4. Oke. Seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat pakai cara dalil Hospital ya. Dalil L-Hospital. Cara dalil Hospital ya. Dalil L-Hospital. Bukan hospital ya. Oke. Sekarang yang nomor 4 tadi ya. Berarti limit. Tadi syaratnya kalau kita gunakan dalil L-Hospital, kalau dia 0 per 0 ya. Jadi tadi udah kita buktikan bahwa dia memang 0 per 0 di sini ya. Sehingga nanti limit X mendekati 2 ya. Jadi S kuadrat kurang 5X tambah 6 dibagi S kuadrat dikurang 4. Kalau lupa konsep turunan ya, harusnya masih ingat konsep turunan itu adalah seperti ini ya. Jika kita punya Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx-nya nanti A kali N X pangkat N kurang 1 gitu ya. Jadi contohnya Y-nya sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6 gitu. Maka ini nanti dy per dx-nya turunannya ya 2X dikurang 5. Konstanta itu turunkan 0 gitu ya. Ini turun 2X gitu ya. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Terus jadi ini nanti limit X mendekati 2. Ini turunannya X kuadrat itu turunannya jadi 2X. 5X itu turunkan jadi minus 5 ya. Dibagi 2X. 4 itu diturunkan 0. Diturunkan 0. 6 juga diturunkan 0. Jadi kalau kita masukkan 2 kali 2 dikurang 5 ya. Dibagi 2 kali 2. Ini sama dengan 2 kali 2 4 dikurang 5 per 4. 4 dikurang 5 minus 1 per 4. Jadi dia sama gitu. Gitu ya. Jadi dia sama ya. Minus 1/4 dan minus 1/4. Cara dalil L-Hospital sama cara pemaktoran gitu. Oke. Tapi yang perlu kita pahami adalah sekarang ini, yang ini. Kalau dia tidak 0 per 0, maka kita nggak bisa gunakan dalil L-Hospital ya. Contohnya nomor 3 ini ya, kita buat di mana ya. Kan nomor 3 ini hasilnya minus 2 ya. Nomor 3 ini, contohnya nomor 3 di sini aja. Nomor 3 ini kalau kita turunkan dia limit X mendekati minus 1. Kita turunkan X kuadrat ya. 2X ya. Tambah 2. Kalau kita turunkan dibagi X tambah 2 ya. X tambah 2 itu kan 1 ya. Diturunkan X itu turunkan 1 gitu. Kalau kita masukkan apa hasilnya? Nanti minus 2. Jadi 2 kali. Jadi hasilnya nanti 2 kali minus 1 tambah 2 dibagi 1 gitu ya. Nggak dibagi 1. Dan nanti minus 2 tambah 2 per 1 itu kan 0. Jadi dia salah gitu ya. Jadi ini salah gitu. Jadi yang benar itu tidak bisa diturunkan dia kalau dia belum 0 per 0. Kalau kita lihat ini hasilnya minus 2. Tapi kalau kita lihat gunakan dalil L-Hospital ya dengan konsep turunan, maka hasilnya jadi 0 gitu. Ini kurang tepat ya. Jadi 2X tambah 2 jadinya ya per 1. Kalau kita masukkan 2X 2 kali minus 1 tambah 2 itu nanti hasilnya jadi 0. Oke. Jadi syaratnya gunakan dalil L-Hospital kalau hasilnya nanti 0 per 0. Dan itu pun harus tahu konsep turunan gitu ya. Terus itu aja. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya yang nanti pakai dalil Hospital, nanti pakai kali akar sekawan ya. Nanti pakai kali akar sekawan. Kita lihat dulu contohnya. Oke, kita akan bahas contoh yang menggunakan nanti kali akar sekawan ya. Di sini limit X mendekati 4, 3 dikurang akar X kuadrat dikurang 7 dibagi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 gitu ya.
Maka ini perlu menggunakan kali sekawan ya. Oke. Jadi nanti jadi seperti ini ya. Cara pertama tadi cara apa? Substitusi dulu ya. Substitusi nanti kita lihat dulu apakah dia 0/0 atau enggak gitu. Kalau enggak 0/0 berarti udah itu aja jawabannya nanti. Tapi kita buktikan dulu ya. Jadi dia nanti 3 ya dikurang akar dari X kuadrat ya. Berarti 4/2 dikurang 7 ya. Oke, dibagi X kuadrat itu 4/2 dikurang 2 kali 4 dikurang 8. Ini nih. 3 dikurang akar dari 16 kurang 7 dibagi 16 dikurang 8 dikurang 8. Ini 3 dikurang akar 9 ya. Akar 9 dibagi 0. Ya, 6 kurang 8, 8 dikurang 8, 0. Jadi nanti 3 dikurang 3/0. Sehingga nanti memang dia 0/0 gitu. Oke. Jadi kalau 0/0 maka ini kita gunakan pakai cara kali akar sekawan ya. Baru nanti kita faktorkan. Oke, kita coba lihat dulu ya. Berarti ini limit ya. X mendekati 4 gitu ya. Terus 3 dikurang S kuadrat akar ya. Kurang 7 ya. Per S kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, kali akar sekawan berarti ini jadi 3. Ini jadi tambah ya. Jadi tambah akar S kuadrat kurang 7. Gitu. Jangan lupa juga dibagi ya. 3 tambah akar S kuadrat dikurang 7. Seperti itu. Sehingga nanti, ini kan kali ya. Oke. Kita kalikan aja. 3 kali 3 nanti 9 kali pelangi ya. Kalau biasa dikatakan di sini kali pelangi. 3 kali 3, 9 tambah 3 kali akar X kuadrat dikurang 7. Berarti 3 akar S kuadrat kurang 7 gitu ya. Terus S kuadrat dikurang 7 kali 3 minus ya. Minus S kuadrat minus akar X kuadrat dikurang 7 dikali 3. Berarti nanti itu minus 3 akar X kuadrat kurang 7 gitu. Bisa ya. Terus nanti X kuadrat dikurang 7 dikali akar X kuadrat kurang 7 dikali akar X kuadrat kurang 7. Tapi ini minus. Sehingga nanti dia minus ya S kuadrat dikurang 7 ya. Ini kali ini nih. Ya, ini kali ini jadi nanti dia X kuadrat kurang 7 akarnya jadi hilang gitu. Dibagi wow panjang. S kuadrat dikurang 2X kurang 8 ya. Dikali ya 3 tambah S akar dari X kuadrat kurang 7. Nggak usah dikalikan ke dalam ya. Biar aja dulu seperti ini. Bisa ya. Sekarang ini jadi di sini aja atau di sini? Di sini aja ya. Di sini aja deh. Di sini aja. Limit X mendekati 4 ya. Ini jadinya nanti kan 9 ya. 9. Ini 3 akar X kuadrat dikurang 7 dikurang 3 akar X kuadrat dikurang 7. Ini kan 0 ya. Jadi istilahnya ini 3 jeruk dikurang 3 jeruk gitu. Karena ininya sama nih. Variabelnya gitu ya. Jadi 0 habis gitu ya. Dikurang X kuadrat dikurang 7. Gitu. Dibagi S kuadrat dikurang 2X kurang 8 kali ya di sini ya, kali 3 tambah akar X kuadrat kurang 7 gitu. Gini ya. Ini sama dengan, jadi ini 9 dikurang, ini kan jadi 9 dikurang S kuadrat ditambah 7 ya. Ini positif negatif kali negatif nih. Jadi tambah nanti di sini. Tambah oke. Per S kuadrat dikurang 2X dikurang 8 ya. Kali
3 tambah akar X kuadrat kurang 7. Gitu. Bisa ya? Ini nanti jadinya limit X mendekati 4. 9 tambah 7, 16 ya. Sehingga nanti minus X kuadrat ya. Tambah 16. Dibagi gitu ya. X kuadrat dikurang 2X kurang 8 kali 3 tambah akar X kuadrat kurang 7. Gitu. Ini nanti kan bisa diubah ya jadi seperti ini. Limit minus X mendekati 4. Ya minusnya saya keluarin deh. X kuadrat dikurang 16. Sama nggak ini dengan ini? Sama ya. Ini nanti minus X kuadrat ya. Minus kali minus tambah seperti ini tadi ya. Tambah 16. Jadi sama ya. Dibagi X kuadrat kurang 2X kurang 8 ya. Terus kali 3 tambah akar X kuadrat kurang 7. Gitu. Sekarang ini kita faktorkan. Jadinya nanti limit X mendekati 4. S kuadrat dikurang 16 itu kan jangan lupa minusnya dulu ya. Minus. Ini kalau kita faktorkan jadinya X kurang 4 ya. Terus X tambah 4. Ini caranya tadi cari dua bilangan dikalikan minus 16 dijumlahkan 0. Ini minus 4 kali 4 itu minus 16, minus 4 tambah 4 itu 0 gitu ya. Terus dibagi ini di sini nih. Dibagi X kuadrat dikurang 2X ya. Dikurang 8 ini dipaktorkan saja. Ini nanti jadi berapa ya? X berarti dikalikan minus 8 dijumlahkan minus 2 berarti X minus 4 ya. Kali X tambah 2 ya. Minus 4 kali 2 minus 8 minus 4 tambah 2 minus 2 ya. Terus kali nanti kali ya, kali ini dikali kali gitu ya. 3 tambah akar X kuadrat kurang 7 gitu. Ini kan bisa dibagi ya, coret gitu. Sehingga nanti tinggal di sini aja saya lanjutkan. Di sini aja ya. Di mana ya? Di sini aja. Sehingga nanti limit ya X mendekati 4 dari minus X tambah 4 dibagi X tambah 2 kali akar 3 tambah akar X kuadrat kurang 7. Ini sudah bisa pakai oh ini sorry. Oke, jadinya nanti limit ya X mendekat 4 ya. Terus ini nanti minus X tambah 4 dibagi X tambah 2 kali 3 tambah akar S kuadrat dikurang 7. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita lanjut di sini aja ya, di sini nih. Gitu. Jadi nanti dia minus X ya, berarti minus 4 tambah 4 ya, benar ya. Minus 4 tambah 4 dibagi 4 tambah 2 dikali 3 tambah akar 4 pangkat 2 dikurang 7. Gitu. Gitu ya. Oke, minus 4 tambah 4 ya, dalam kurung 8 ya. Jangan lupa dalam kurungnya dibagi 6 kali ini nih, kali 3 ya, ditambah akar dari 16 kurang 7. Sehingga nanti jadi minus 8 ya. Minus 8 dibagi 6 kali 3 ya. Tapi dalam kurung tambah
akar 16 dikurang 7 itu kan akar 9. Akar 9 dikali akar 9 itu 3, berarti nanti 3 tambah 3 gitu. Nah ini jadi nanti minus 8 per 6 kali 6. Jadi dia minus 8 per 36. Atau nanti jadi minus dibagi 4 ya, minus 2 per 9. Jawabannya adalah minus 2 per 9 gitu ya, hasil dari limit yang ini. Oke, sekarang kita mau menggunakan dalil L'Hopital dulu ya. Pasti dia akan lebih gampang, jadinya nanti limit ya. Jadi nanti limit X mendekati 4 ya. Terus 3 dikurang akar S kuadrat kurang 7 dibagi S kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Jadi nanti dia limit X mendekati 4 ya. Terus ini 3 kurang, ini kita ubah dulu ya. S kuadrat kurang 7 pangkat setengah. Ini. Per S kuadrat kurang 2X kurang 8. Maka limit kita turunkan aja. Limit X mendekati 4. 3 itu diturunkan 0 ya. Ini nanti cara menurunkan ini, jangan lupa dulu minusnya. Ini 0 pasti, terus ini minus. Ini setengah ya, pangkatnya setengah kan. Berarti setengah X kuadrat dikurang 7. Tapi jangan lupa X kuadrat ini turunkan lagi dikali 2X. Ini namanya turunan berantai. Kalau kalian belajar di turunan ya. Contohnya gini. Kalau Y-nya nanti contohnya X pangkat 2 tambah 5 pangkat 7. Makin ini jadi dy per dx-nya 7 kan 7 kali X kuadrat tambah 5 dikali ini diturunkan lagi kali 2X. Jadi nanti dia 7 kali 2X 14X kali X kuadrat tambah 5. Jangan lupa ya. Ini turunan berantai. Coba lagi contoh. Y-nya nanti misalkan 2X pangkat 3 ya. 2X pangkat 3 tambah 5 ya. Lagi pangkat 6. Maka ini nanti dy per dx-nya ya. Berarti 6-nya turunkan 6 kali 2X pangkat 3 tambah 5 ya. Terus ini diturunkan 2X pangkat 3 itu diturunkan jadi 6X kan. Jangan lupa konsepnya, kalau konsep dasarnya tadi, kalau kita punya Y sama dengan AX pangkat N, maka dy per dx-nya A kali N X pangkat N kurang 1 gitu. Gitu ya. Jadi ini, ini pangkat 6 ya. Di sini pangkat 6. Ini pangkat 6 jadinya. Ini pangkat 5 ya. Tapi dikali 6X. 6-nya turun tapi ini kurang 1. Jadi nanti 36 X kali 2X pangkat 3 tambah 5 pangkat 5 gitu. Gitu ya cara penurunannya. Jadi juga ya minus 2 minus setengah X kuadrat dikurang 7. Ini pangkat setengah dikurang 1 ya. Karena kan dikurang 1 di sini ya. Karena di sini dikurang 1, setengah dikurang 1 itu kan minus setengah ya. Dikurang pangkat minus setengah. Dikali 2X. Oke. Dibagi ini 2X X kuadrat diturunkan jadi ini nih. X kuadrat diturunkan, jangan lupa pakai rumus ini ya. X kuadrat diturunkan jadi 2X ya. Dikurang 2 gitu ya. Jadi ini 2X kurang 2 konstanta diturunkan jadi 0. Sehingga nanti limit X mendekati 4 ya, saya tulis ulang dulu, minus setengah kali X kuadrat dikurang 7 pangkat minus setengah ya kali 2X dibagi 2X kurang 2. Apakah nanti sama jawabannya? Kita lihat dulu ya. Jadi langsung aja ya. Minus setengah kali X kuadrat ya. Berarti 4 kuadrat dikurang 7 pangkat 1/2. Minus ya. Pangkat minus 1/2 dikali 2 kali 4. Gitu. Dibagi
2 kali 4 dikurang 2. Jadi nanti ini kan habis ya. Siap, siap. Jadi minus setengah kali 4 nanti. Ini minus 1 kali 4 jadinya minus 4 ya. Kali 4 pangkat 2 dikurang 7. Berarti 16 kurang 7. 9 pangkat minus setengah. Aduh. 9 pangkat minus setengah dibagi ya. 2 kali 4, 8 dikurang 2 itu 6 ya. 2 kali 4, 8 dikurang 2, 6. Oke, jadi nanti dia minus 4 kali 9 pangkat minus setengah ya. Di sini saya tulis lagi biar jelas per 6. Sekarang di sini aja ya. Minus 4. 9 pangkat minus 1/2. Ini kan 9 pangkat minus 1/2 itu sebenarnya adalah 1/9 pangkat setengah ya. Ini sama dengan 9 pangkat setengah itu kan akar 9 ya. Jadi dia akar 9 itu per 3 gitu. Jadi ini 9 pangkat minus setengah itu adalah 1/3 gitu. Dikali 1/3 dibagi 6. Jadi nanti dia minus 4/3 per 6. Sehingga nanti minus 4/18. Bagi 2 minus 2/9. Jadi sama dia. Gini, oke? Jadi ini aja untuk limit aljabar ya. Jadi memang penting sekali cara limit itu selalu yang pertama itu disubstitusi. Kalau nggak bisa disubstitusi kita faktorkan ya. Kalau nanti 0/0 dia maka perlu difaktorkan. Oke, kalau dia nanti difaktorkan masih 0/0 maka kita perlu pakai dalil L'Hopital ya. Itu saja. Terus nanti kalau dia pakai akar sekawan maka kalau dia akar maka perlu nanti dikalikan akar sekawan. Itu konsep untuk mengerjakan limit fungsi aljabar seperti itu. Oke, coba dulu dilihat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Dan jangan lupa kalau menggunakan dalil L'Hopital maka kita harus paham konsep turunan ya. Dan konsep turunan berantai seperti ini. Bisa ya? Oke, seperti itu aja dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya itu kita akan belajar limit fungsi trigonometri. Terima kasih. Oke, di sini ada latihan soal 3 nomor. Silakan dikerjakan ya. Saya tulis saja di sini. Nomor 1 ya, limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurang 9 dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 6 gitu ya. Soal kedua, limit x mendekati 4 saja ya, dari 2x tambah 1 kurang akar x tambah 5 ya. Ini akar 2x tambah 1 dikurang akar x tambah 5 dibagi 4 dikurang x. Ini. Dan soal nomor 3 ya. Limit x mendekati minus 2 dari x tambah 2 dibagi s kuadrat tambah 5x. Oke, silakan dikerjakan ya. Semoga bisa. Terima kasih.